Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang analisis regresi logistik, di mana analisis regresi logistik adalah analisis yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Data regresi logistik pada variabel dependen yang digunakan harus berskala dikotomi atau data kategorikal. Seperti yang kemarin kita pelajari di variabel dummy ya, itu variabel X-nya itu berkategorikal. Jadi seperti perempuan atau laki-laki gitu, perempuan dan laki-laki, dan dua kategori lainnya gitu. Regresi logistik juga menggunakan variabel-variabel yang mempunyai cabang istilahnya. Nah, tapi bedanya kalau dalam variabel logistik ini yang bercabang itu pada variabel dependen, bukan pada variabel independennya. Nah, untuk rumusan masalah daripada regresi logistik yaitu menggunakan logaritma natural. Dalam analisis regresi logistik tidak memerlukan data yang harus normal gitu. Jadi walaupun datanya nggak normal, kita masih bisa tetap menganalisanya. Tidak perlu kita melakukan reduksi data terlebih dahulu. Baik, untuk yang pertama, di sini kita sudah ada data contoh dari analisis regresi logistik. Nah, judulnya yaitu pengaruh pelayanan, kualitas produk, jaringan internet terhadap kepuasan pelanggan. Di sini kira-kira ada 55 data ya teman-teman. Nah, setelah kita dapatkan datanya, kita bisa langsung inputkan ke SPSS-nya. Nah, ini adalah tampilan dari inputan SPSS-nya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ke variabel view-nya. Yang pertama di sini kan ada X1, X2, dan X3. Ketiga-tiganya di sini yang pertama X1-nya itu pengaruh pelayanan, yang kedua X2-nya itu kualitas produk dan jaringan internet gitu. Yang ketiga untuk measure-nya kita gunakan scale ketiga-tiganya. Namun untuk variabel yang Y atau dependent kita gunakan value. Di sini ada puas dan tidak puas. Di sini kan masih salah ya. Harusnya tidak puas itu 0, tapi di sini malah tertulis 2. Kita benerin dulu. Dan kita add, kita hapus yang nomor 2-nya. Nah, oke. Nah, value-nya udah benar ya teman-teman. Nah, untuk yang Y ini kita gunakan measure-nya itu nominal. Setelah itu kita bisa langsung olah datanya. Kita balik ke data view ya teman-teman. Lalu kita klik analyze, regression, binary logistik. Nah, kita masukkan variabel dependent yaitu kepuasan pelanggan dan juga variabel X-nya yaitu independennya ada 3 ke covariat. Lalu klik option. Lalu kita centang yang Holmes, Lemeshow, Goodness, dan juga iteration history. Lalu klik continue dan oke. Nah, kita bisa lihat ya, ini adalah outputnya. Ada logistic regression, terus block, beginning block untuk 0 dan 1. Baik, untuk interpretasinya sendiri, pertama yaitu judulnya pengaruh pelayanan, kualitas produk, dan jaringan internet terhadap kepuasan pelanggan. Untuk hipotesisnya itu ada 3. Yang pertama, diduga pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Yang kedua, diduga kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Yang ketiga, diduga jaringan internet berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Untuk yang pertama, dari cache processing summary, tabel yang pertama, di sini kita dapatkan 55 dari nilai N. Nah, nilai N ini adalah keseluruhan dari data yang kita masukkan. Yang persennya juga kan di situ, di sampingnya ada 100%. Berarti semua datanya itu ada 155. Lalu untuk tabel yang kedua yaitu dependent variable encoding.
Di sini interpretasinya, variabel dependen memiliki dua kategori, yaitu puas untuk 0 dan tidak puas yaitu 0 dan puas yaitu 1. Nah, sini ada 0 dan 1 ya teman-teman. Lanjut ke blok 0 atau beginning block. Di sini ada iterasinya, iteration history. Dan di sini kan ada beberapa angka ya, 1, 2, 3, step 0. Untuk step 0 ini jadi ada iterasinya teman-teman. Nah, untuk dari tabel iteration history ini yang kita perhatikan adalah nilai dari -2 log likelihood-nya. Nah, nilainya di sini itu kan terlihat ya 74,767 semuanya. Nah, untuk interpretasinya di sini memiliki beberapa kriteria pengujian. Yang pertama, jika nilai -2 log likelihood kurang dari chi-square, tabel berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen sudah memenuhi syarat uji. Dan untuk yang kedua, nilai -2 log likelihood lebih besar dari chi-square, tabel berkesimpulan bahwa model sebelum dimasukkan variabel independen masih tidak memenuhi syarat uji. Nah, untuk mencari chi-square tabel sendiri yaitu menggunakan df -1 sama dengan, kan tadi semua datanya totalnya 55 dikurangi dengan 1 sama dengan 54. Nah, di sini kan 54 ya. Di sini kita bisa cari daripada tabel chi-square. Kita cari tabel chi-square-nya. Nah, tadi kan 54 ya. Tapi kita perhatikan di sini yang menggunakan skalanya 0,05. Cari yang 54. Nah, sini ketemu ya teman-teman. Nilainya itu 72,153216. Maka ini adalah nilai dari log likelihood-nya. Nah, ketentuannya kan kalau misalkan lebih besar dari chi-square, maka berkesimpulan model sebelum dimasukkan variabel x belum memenuhi syarat uji. Maka di sini bisa disimpulkan seperti ini teman-teman. Selanjutnya ada variabel in the equation. Interpretasinya, sebelum variabel x dimasukkan dalam model, mendapatkan nilai b atau koefisien beta sebesar 0,330 dengan ODDS rasio atau XB sebesar 1,391 dan nilai signifikansi dan uji Wald sebesar 0,227. Oke, selanjutnya lanjut ke blok 1, metode enter. Yang pertama ada iteration history. Di sini iterasinya untuk step 1 atau untuk yang berarti yang puas ya, itu ada 5. Untuk yang menjadi perhatian seperti biasa dinilai -2 log likelihood-nya. Langsung ke interpretasi, untuk interpretasinya sama. Jika kurang maka sudah terpenuhi, jika lebih maka berarti belum. Untuk mencari chi-square tabel di sini sedikit berbeda dengan tadi yang di 0. Di sini kita menambahkan -k -1 adalah 51. Di sini kita cek karena nilai dari chi-square-nya itu 68,669 ya. Berarti kan ini lebih kecil dari 58,310. Berkesimpulan model sesudah dimasukkan variabel x sudah memenuhi syarat uji. Lanjut ke tabel omnibus test of model coefficient. Kriteria pengujian nilai signifikansi kurang dari 0,05 berkesimpulan berpengaruh secara simultan. Nilai signifikansi kurang dari 0,05 rentang 0,01 sampai 0,005 berkesimpulan berpengaruh secara simultan. Nah, ini sama seperti uji regresi yang biasa itu. Jadi kalau misalkan nilai signifikansi kurang dari 0,005 maka dinyatakan berpengaruh. Begitupun sebaliknya. Ya, lanjut ke model summary. Sama seperti biasa. Di sini ada nilai yang perlu diperhatikan, yaitu nilai Neckel-Kerke R-square sebesar 0,348 berkesimpulan
Sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama atau secara simultan itu sebesar 34,8%. Nah, lanjut ke Hosmer and Lemeshow test. Di sini kriteria dikatakan baik jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Nilai signifikansinya di sini didapatkan 0,113, itu lebih besar dari 0,05, maka berpengaruhnya nyatakan baik. Atau berkesimpulan tidak ada perbedaan yang signifikan antar variabel. Selanjutnya ada variabel in the equation. Kriteria pengujiannya nilai signifikansi 0,05 berkesimpulan berpengaruh secara parsial. Variabel pelayanan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,02, kurang dari 0,05 berkesimpulan pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan. Berarti ini kan karena memenuhi syaratnya, berarti kan H1 diterima. Nah, untuk variabel kualitas produk memiliki nilai signifikansi sebesar 0,614, lebih besar dari 0,05 berkesimpulan kualitas tidak berpengaruh. Dan variabel jaringan internet memiliki nilai signifikansi 0,189. Itu kan lebih besar ya, tentunya tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan, atau H3 ditolak. Jadi yang diterima itu H1 saja, berkesimpulan bahwa yang berpengaruh memungkinkan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, yaitu pada pelayanannya. Sekian.